Dan ini menarik dan sudah didiskusikan oleh kita semua. Saya tentu memberi apresiasi karena ternyata teman-teman semua arah pikirannya sama, kita menuju ke situ. Tinggal sekarang yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kemudian melakukan pemetaan. Tadi bagi saya Pak Dokter ada 10 ini, saya tidak mengurutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan lain sebagainya. Tetapi ini yang kemungkinan akan terjadi menjadi tantangan kita dalam hal menjadikan kota-kota Wabagu itu sebagai kota jasa. Tapi di pikiran saya Pak Dokter sebenarnya yang lebih awal ini adalah kesiapan masyarakat itu sendiri. Tadi dari 10 ini hampir tidak Google-nya tidak memberi jawaban itu. Kesiapan masyarakat. Betul tadi tentang lahan. Apa yang telah diuraikan oleh teman-teman ini betul. Kota Wabagu ini, Pak Dokter, saya memperkirakan 5-10 tahun ke depan tidak ada lagi lahan pertanian di sini. Kecuali kota-kota Wabagu itu ada kebijakan yang nanti akan dilakukan ketika mereka bikin rumah bertingkat, rumah susun, rusunawa bagi para pedagang, rusunawa bagi tenaga medis, rusunawa bagi tenaga pendidik, rusunawa bagi tenaga kerja dan lain sebagainya. Kalau tidak itu, 10 tahun yang akan datang, saya boleh yakin percaya Kota Wabagu tidak ada area lagi yang memadai untuk ada sebuah misalnya pembangunan infrastruktur yang memadai. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, oleh teman-teman kaji sini. Ke depan lahan itu jadi persoalan Pak Syah. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Borneo Raya Pak Tok, yang luasnya jauh dari kota-kota Wabagu. Bikin di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C dan lain sebagainya. Tapi kota Wabagu, Dokter, saya dari perbatasan ke perbatasan cuma butuh 1 jam Pak, paling lama. Jadi singkat sekali. Nah, kita orang juga Pak Roy tidak boleh berpikir bahwa kota Wabagu itu tanpa lahan, tanpa dan lain sebagainya tetap begitu. Nah, saya kira agak skeptis itu orang berpikir begitu. Tapi saya dari pengantar tadi malam saya bilang kota Wabagu itu tidak ada potensi sama dengan beda dengan Borneo misalnya, Borsel misalnya, ada ombak di sana, ada lautan di sana, ada pertanian di sana, ada emas di sana, ada hutan di sana, hutan lindung dan lain sebagainya. Kota Wabagu berbeda sama sekali dengan itu Bapak sekalian. Berbeda juga dengan kota Manado. Kota Manado ini walaupun sedikit, tapi di sini ada pelabuhan, Pak. Ada bandara, Pak. Ada pusat pemerintahan, ada pusat perdagangan, Pak, di Manado dan lain sebagainya. Sehingga agak berbeda dengan kota-kota lain. Saya Dokter kalau di pidato saya bilang begini, coba kita komparasi dengan kota-kota di Sulawesi Utara. Kota Bitung dengan potensi pelabuhan dan industri, Pak. Kargo masuk tiap hari itu BAD-nya luar biasa, Pak. Masuk keluar. Pak Sarona yang bilang kenapa kalau ke Bitung itu jalan agak kiri, kalau ke Bitung itu kenapa arah Manado itu agak berbeda dataran jalan, agak miring katanya karena di Bitung ke Manado. Artinya impor lebih banyak masuk di Manado daripada ekspor. Jadi bahan-bahan dari luar daerah yang banyak masuk dengan kargo dengan kendaraan besar lewat di situ. Makanya dari Bitung menuju Minut itu Pak, DP Oto Pasar Runda yang pisahkan dulu agak miring ke kiri Pak kalau di sana. Artinya barang kita keluar itu sedikit Pak. Produksi misalnya saya beberapa bulan yang lalu diminta kaji oleh Pak Gubernur tentang eksportir ikan di Narito Pak, di Jepang. Saya undang SKPD terkait para eksportir Garuda Pak untuk mendiskusikan itu.
Pak Dokter, saya bilang tugas berat bagi saya ini. Saya biasa hanya ditugaskan di Bormut itu ada namanya Pulau 3 Pak. Dari Pantai Bolangitan, Pantai Kailipan ke ada pulau yang di sana. Tapi saya disuruh oleh Pak Gubernur untuk mengkaji Pak ekspor ikan dari Sulawesi Utara ke Jepang, Narita. 2 kali saya rapat, saya temukan persoalannya. Kemudian saya lapor ke beliau. Dan beliau menerima itu. Jadi manajemen Garuda jadi diperbaiki. Kemudian sikap eksportirnya, kemudian harganya, kargo, pengiriman, walaupun kita sudah ada SK Gubernur, tapi terkadang tidak ditaati. Nah, itu saya sampaikan. Jadi berbeda kita orang dengan Bitung itu seperti itu. Datang saya ke Tomohon, saya bilang, kota Tomohon. Apa keunggulan Tomohon? Keunggulan Tomohon itu adalah masyarakat di sana itu sudah mengenal dengan kota bunga, Pak Tom. Orang tanam bunga tukar beras, Pak. Orang tanam bunga boleh kasih kuliah anak di luar negeri, Pak. Orang tanam bunga boleh bikin perubahan. Orang tanam bunga boleh saving 5-10 tahun yang akan datang generasinya. Turun ke bawah Manado, ada pelabuhan, Pak. Ada bandara, kota jasa, pabrik-pabrik, pusat pemerintahan, dan lain sebagainya. Saya lewati kota Mobagu dulu ke Gorontalo, Pak. Kota Gorontalo. Apa keunggulan Gorontalo? Gorontalo itu hampir sama dengan kota-kota Mobagu, Pak. Kota-kota Mobagu. Apa unggul mereka? Padahal daerah itu juga gersang, Pak, panas. Ya, kalau wali kota, Pak, kalau Pak Dr. P. Senior, Pak Martin, tahap gersang, Pak. Tapi apa yang membuat dia tumbuh begitu cepat? Karena ada perguruan tinggi di situ. Ada UNG di situ, Pak. UNG itu ribuan, Pak, mahasiswa di situ. Itu yang menjadi kota Gorontalo itu bisa unggul. Itu orang terus ke kota Tidore, Pak. Kota Tidore, Ternate. Di sana ada pelabuhan, ada ombak. Saya selalu istilahkan kalau saya pidato di kota ada ombak, Pak. Karena orang kota itu dulu kalau pergi di pantai di Loboto, Pak, orang bawa loyang, Dokter. Bawa loyang. Jadi itu ombak kamari begitu dopi dolanak tuh. Supaya kata di kota, Pak, dan di ombak sampai sana tidak ada ombak. Dia bilang kalau ada kiamat tidak ada ombak dia. Artinya tidak ada laut. Iya. Setelah balik di kota Mobagu, berbeda dengan potensi kota-kota yang saya sebutkan itu, Bapak-Bapak. Kota Mobagu itu Dokter sekarang ramai, Pak, ramai. Kalau malam kulinernya luar biasa. Nah, saya tadi malam tidak sempat menyinggung Dokter Kota Mobagu itu ke depan. Saya sudah pertemuan dengan para pelaku UMKM, Pak, UMKM yang maju di sana. Ramai, Pak, pusat-pusat di kota itu. Ramainya apalagi kalau tanggal-tanggal baru, karena banyak pegawai Bormuk tinggal di kota, pegawai Borsel di kota, Pak, pegawai Boltim di kota, apalagi kalau terima gaji dan terima TKD, Pak, ramai sekali di situ. Tetapi satu waktu kalau kebijakan pemerintah, Pak, orang Bormuk tinggal di Lolak, orang Borsel tinggal di Borsel, orang Boltim tinggal Boltim. Cuma TKD di kota Mobagu, Pak, yang bisa membayar, apalagi cuma kurang 9 bulan, tidak hidup lagi 9 bulan. Akan tidak hidup lagi pada bulan Oktober, November, dan Desember, Bapak-Bapak sekalian. Sekarang saya berpikir apa yang harus kita orang pengganti, Pak, yang tidak ada tadi itu, tidak pelabuhan, tidak ada ombak, tidak ada itu. Nah, bagi saya pilihannya cuma 2 aspek, Pak, 3. Pendidikan, kesehatan, Pak, dan kebetulan kota-kota Mobagu ini pusat budaya dulu, Exopraja, Pak. Exopraja. Cuma itu boleh yang digelar ke Pak. Sama dengan Jogja, Pak, menjual budaya. Jogja itu juga sulit, Pak. Bikin maju akan Jogja itu cuma karena ribuan, Pak, mahasiswa di situ. Jutaan mahasiswa datang di situ, Pak. Kalau tidak ada mahasiswa, tidak, Pak. Kota Mobagu, Pak, kalau tidak ada perguruan tinggi yang qualified, Pak, ke depan, mohon maaf, Pak. Kita orang ini pengambil kebijakan sekarang 10-20 tahun yang akan datang kita akan meninggalkan generasi yang lemah, Pak, dibandingkan dengan yang sekarang. Nah, jadi itu yang harus kita mewujudkan
kota jasa, tapi pemimpin sebelumnya juga sudah merumuskan ini, sudah merumuskan Pak. Saya lagi getol ini selalu mempertemukan tujuh perguruan tinggi itu Pak. Saya bilang jangan cuma selalu kue cucur Pak. Semua perguruan tinggi ini kue cucur Pak. Artinya cuma program-program studi itu Pak. Sehingga orang datang dari daerah Pak. Saya setuju dengan dokter bilang tadi itu Pak. Misalnya rumah sakit di Pemudayan itu bukan cuma orang yang dirujuk dari Moyang Pak, orang yang dirujuk dari Bilalan Pak Bontoro, orang yang dirujuk dari Gugagoman Pak, orang yang dirujuk dari Mongkonai Pak, orang yang dirujuk dari Tabang Pak. Tapi rumah sakit Pemudayan itu ke depan ini mesti melayani rujukan orang dari Bolmong Pak, dari Bolmong Pak, dari Bolsel, Boltip, Mitra dan Minahasa Selatan. Kalau orang datang Pak berobat di situ, putaran ekonomi Pak, multiplier efek pendidikan dan kesehatan itu lebih tinggi. Itu yang nanti kita orang harapkan ke depan. Nah, apa namanya? Ini dokter betul bahkan jadi ancaman ke depan lahan kepadatan penduduk. Kalau TVR tadi 0,56 masih kurang Pak. Ini satu keluarga belum mendekati satu anak satu keluarga Pak. Kalau nasional TVRI 2,1 masih 2 lebih Pak jumlah penduduk Pak. Di Sulawesi Utara dok sekarang lagi dibuka Pak. Silakan orang melahirkan banyak-banyak. Nah, ya. Karena penduduk Sulawesi Utara baru 2,7 tidak seimbang dengan luas geografis yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Saya waktu dengar pidato itu saya ngeri. Oh, siapa suruh lahir banyak-banyak gitu di Sulawesi Utara itu. Tapi saya tidak hendak itu, dia usah cerita kamu di itu karena itu secara kenalan itu. Nah, bagi saya Pak Dokter, apa yang dibicarakan hari ini minimal ada di benak pikiran kita orang masing-masing bahwa menuju kota jasa ini jadi persoalan yang nanti kita hadapi ke depan. Makanya ke depan minimal kita mampu untuk mengidentifikasi, melakukan pemetaan mana yang prioritas yang harus kita lakukan. Jadi tidak semua program itu kita lakukan, tapi mana yang menjadi skala prioritas yang nanti itu yang kita orang gotong royong akan. Kalau pendidikan yang kita orang bangun apa, tugas perhubungan apa, bagian perencanaan, keuangan apa namanya, tata kelola pemerintahan apa, ekonomi apa dan lain sebagainya menuju ke situ supaya kita orang fokus pada program kalau bahasa Moposat gotong royong Pak. Kita orang gotong royong akan pendidikan dan kesehatan itu menjadi tujuan utama Pak. Kalau masing-masing Pak angkat bendera Jerman, Jepang, Argentina, Belanda dan lain sebagainya, mohon maaf Pak, kita satu waktu kita tidak menemukan mana pola yang disebut kota jasa. Jadi bagi saya Pak Dokter, setelah saya mendengar ini, saya agak lega pikiran bahwa mudah-mudahan kita orang dalam visi yang sama membangun kota-kota membangun. Tepuk tangan untuk semua. Saya tidak mengatakan bahwa ini yang prioritas terhadap persoalan ini Pak. Tapi kalau mau dipakai tambah, inilah yang diterima. Saya tidak mengatakan bahwa persoalan yang paling nomor satu itu misalnya ketersediaan lahan. Kedua misalnya kepadatan penduduk. Yang ketiga misalnya tentang RT RW tadi. Tentang perhubungan tadi. Ya? Sanitasi. Ya. Karena memang kalau orang PU pasti dia cukup sanitasi. Ya. Infrastruktur. Saya tadi lagi tanya di Bill ini Pak Dokter, Cina itu apa, kota jasa atau apa? Dia bilang kemarin karena yang saya pahami Cina itu membangun negara daya manusia Pak. Tapi dia bilang bukan satu-satunya kota jasa Cina, tapi dia adalah kota perekonomian kedua dunia Pak. Itu Cina Pak. Tetapi juga mereka kedepankan kota itu selain ekonomi Pak, kota jasa juga yang negara itu kembangkan Bapak sekalian. Jadi boleh kita orang mengadop konsep-konsep pengembangan itu ke depan Pak. Minimal Pak Dokter
Saya cuma berpikir begini, 1 bulan saya di sini minimal pemahaman kita sama tentang meletakkan kota-kota Mobagu itu menjadi kota jasa. Mungkin kalau ditanya apa yang saya lakukan, saya tidak bisa membangun infrastruktur lebih karena saya terbatas di situ. Tapi minimal pemahaman kita tentang menatap kota-kota Mobagu sebagai kota jasa ini. Kita orang para yang dulu ini Pak, yang dulu ini, saudara ini semua yang mendesain ke depan kota Mobagu ini menjadi kota jasa. Saya kira ini Pak Dokter, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar malam ada materinya tentang itu. Jadi itu ya, saya kira. Halo. Tapi kan registranya sudah ada kesusunan untuk Kota Mobagu. Iya, hadir sudah ada, clear ya. Register Kota Mobagu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan ada kan Pak? Isi akan. Register. Dorangnya ada sama SKP ada. Iya, ada. Rencana pembangunan jangka menengah jangka panjang. Ada. Register kan. Rencana strategis, kemudian peta jalan. Tapi nantilah kapan-kapan kita bicara, tetapi penjelasan Pak Wali tadi sudah cukup jelas. Saya serahkan ke Pak Asep untuk menyampaikan materi, santai-santai saja. Pak Asep juga penyanyi ini yang mau silakan Pak Asep.